Selamat sore anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, anak-anak remaja GPDI Hati Elok. Sabtu malam minggu ini masih tetap ibadah online atau anak-anak menyaksikan lewat video ya. Doakan terus pemulihan keluarga Om Pendi supaya Sabtu depan kita boleh ibadah bersama. Anak-anak ikuti panduan untuk video ini ya. Tuhan memberkati. Kita akan mulai ibadah Yud dengan pujian. Kita akan datang kepada Tuhan. Haleluya. Syukur kepada Yesus. Besar setiamu, nyatakan bagiku Oh Bapa yang selalu mengerti hatiku. Muliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku berserah. Mari kita berdoa. Bapa, kami percaya setiap janji-Mu di dalam hidup kami adalah ya dan amin. Kami berserah sepenuhnya. Masa muda Yud kami ada di dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan menuntun, Tuhan menolong senantiasa. Kami mau beribadah, memuji, memuliakan Tuhan, sebab Engkau yang layak ditinggikan. Kami mau mendengar firman-Mu, menjadi pedoman, pegangan dalam hidup kami. Urapi anak-anak-Mu yang ada di rumah, urapi hamba-Mu yang menyampaikan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, sore hari ini kita akan buka Alkitab kita di dalam Amsal pasal 25 ayat 28. Amsal pasal 25 ayat 28. Orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Firman Tuhan untuk anak-anak Yud saat ini dalam Amsal pasal 25 ayat 28 dengan tema pemuda yang dapat mengendalikan diri. Firman Allah berkata begini, orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Menarik, saya beri judul firman Tuhan adalah pemuda yang dapat mengendalikan diri. Kemudaan atau masa muda biasanya orang itu kuat, sehingga kekuatan itu mendorong dalam tanda kutip seakan-akan apapun bisa dia lakukan. Dapat dia lakukan, dapat dia cakapkan, dapat dia kerjakan.
Bahkan kadang-kadang itu mendorong anak muda bisa melakukan hal apapun yang dia suka. Bahkan bisa kadang-kadang menjadi bablas. Tetapi lewat Amsal ini menasihatkan supaya menjadi anak muda yang dapat mengendalikan diri. Kalau tidak dapat mengendalikan diri, nasihat Amsal berkata, kalau tidak dapat mengendalikan diri, itu digambarkan seperti kota yang roboh temboknya. Ternyata penulis kitab Amsal mengambil sebuah analog atau gambaran tentang sebuah kota yang dikelilingi tembok. Zaman dulu, sebuah kota itu aman. Kota itu kuat karena ada tembok yang mengelilingi. Jadi aman dari musuh. Dari luar, aman orang yang di dalamnya karena dikelilingi sebuah tembok. Maka terkenal kita tembok Berlin, tembok Cina, gitu kan? Tembok. Ternyata orang yang tidak dapat mengendalikan diri itu seperti kota yang roboh temboknya. Ada dua pengertian. Yang pertama, kalau kita tidak dapat mengendalikan diri, maka kita seperti sedang mengalami sebuah tembok roboh. Yang pertama adalah tembok itu berbicara tentang pertahanan, perlindungan. Orang yang tidak dapat mengendalikan diri, yang pertama dikatakan seperti tembok roboh. Artinya adalah yang pertama, mudah diserang musuh dan dikalahkan. Mudah diserang musuh dan dikalahkan karena temboknya udah roboh. Anak-anak muda kalau tidak bisa mengendalikan diri, maka dia sangat mudah terserang. Maka sangat mudah dia kalah. Iblis dia bisa menyerang kita lewat emosional yang tidak terkendali. Iblis bisa menyerangmu lewat keinginan yang tidak terkendali. Jadi orang yang mudah, yang tidak dapat mengendalikan diri, pertama mudah diserang musuh, mudah kalah. Jadilah anak muda yang tetap kokoh. Jadilah anak muda yang tembokmu tetap kokoh. Tidak mudah diserang musuh. Pemuda yang mengendalikan diri. Engkau harus tetap tenang. Firman Allah berkata, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Kadang-kadang kesesakan itu membuat anak-anak muda menjadi gelisah. Ya, jadi ingat, engkau harus dapat mengendalikan diri, mengendalikan perkataan, mengendalikan pikiran, mengendalikan emosional. Ketika engkau sedang mengendalikan itu, engkau sedang membangun sebuah kekuatan yang tidak mudah roboh. Yang kedua, kenapa firman Tuhan berkata orang yang tidak dapat mengendalikan diri seperti kota yang roboh temboknya. Kalau roboh tembok, apa yang terjadi? Maka terjadi kehancuran. Sebuah kota yang temboknya sudah roboh, kota itu akan hancur, akan diserang musuh. Masih ingat bagaimana Tuhan suruh bangsa Israel mengelilingi kota apa? Yang temboknya tebal itu, iya kan? Ketika tembok itu hancur, maka mereka dijarah. Jadi ingat, pengendalian diri itu, kalau tembok sudah roboh, orang yang tak dapat mengendalikan diri akan mengalami yang kedua, apa? Kehancuran. Hancur, mudah diserang, kalah. Jadi engkau harus tetap mempunyai berpegang teguh. Yosua berkata seperti Yosua, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jadi anak muda harus pemuda yang dapat mengendalikan diri supaya tidak mudah kalah.
Yang kedua, supaya tidak mengalami kerugian atau kehancuran. Tetapi engkau harus menjadi pemuda yang teguh, kuat berdiri. Di dalam Galatia pasal 5 ayat 22, buah roh yang terakhir adalah apa? Penguasaan diri. Anak-anak muda, mari kuasai dirimu dari pergaulan yang buruk. Kuasai dirimu dari emosional, dari perkataan-perkataan yang tidak baik, dari hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Supaya Tuhan memakaimu, menolongmu senantiasa. Jadilah pemuda yang kuat. Ingat, kuasai diri. Jangan tidak dapat dikendalikan. Tuhan memberkati firman-Nya sore hari ini. Demikian firman Tuhan yang dapat saya sampaikan. Ingat, kita harus dapat mengendalikan diri. Pemuda yang dapat mengendalikan dirinya, pemuda yang dapat tenang sekalipun kesukaran terjadi, pemuda yang dapat tenang di dalam segala situasi apapun yang kau alami. Engkau dapat tetap berkata benar, engkau dapat tetap tenang di hadapan apapun. Tuhan menolong kita. Mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat kebaikan-Mu. Di ibadah Yud hari ini, kami belajar menjadi pemuda yang dapat mengendalikan diri. Sebab firman-Mu menasehati orang yang tidak dapat mengendalikan diri seperti pagar tembok yang roboh. Kami tidak mau mengalami kehancuran, kami tidak mau mengalami kerugian. Tetapi kami mau menjadi anak muda yang tetap kokoh berdiri. Anak muda yang kuat di situasi apapun. Anak muda yang tetap mengasihi Tuhan. Anak muda yang tidak mudah kehilangan pengharapan. Anak muda yang tidak mudah terpengaruh terhadap dosa. Tetapi mereka mau tetap hidup di hadapan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah mereka tetap teguh berdiri. Seperti Yosua berkata, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Mereka tetap teguh berdiri dalam kebenaran. Mereka tetap teguh berdiri dengan tenang. Tuhan, sekalipun godaan dunia ini, pergaulan-pergaulan, supaya mereka dapat mengendalikan diri mereka untuk berkenan kepada Tuhan. Berkati mereka Tuhan, berkati keluarga, berkati orang tua, masa depan, cita-cita. Terima kasih Bapa di sorga. Inilah doa kami dalam nama Yesus. Kami berdoa, haleluya, amin. Oke, Tuhan memberkati. Shalom, selamat sore.